Apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Undang-Undang Cipta Kerja tidak memuat substansi hukum dan kebijakan yang mengandung kegentingan memaksa untuk dikeluarkan secara terburu-buru. Undang-Undang Cipta Kerja ini berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air. Proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Cipta Kerja ini kurang transparan dan akuntabel. Selamat malam saudara, DPR akhirnya mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Pengesahan dilakukan di tengah gelombang penolakan dari berbagai kalangan. Pasalnya, belait ini dianggap hanya mengedepankan kepentingan pengusaha dan mengorbankan tenaga kerja. Pemerintah dianggap tak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, MK memerintahkan pemerintah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Namun alih-alih mengoreksi dan memperbaiki undang-undang yang memicu kontroversi, pemerintah justru menerbitkan Perpu pengganti. Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Dua Arah. Saleh Partaunan Daulay, anggota DPR RI fraksi PAN, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga akan sapa Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Nining Elitos, aktivis buruh. Selamat malam Mbak Nining. Selamat malam. Dan juga Mardani Alisera, anggota DPR RI fraksi PKS. Selamat malam Bang Mardani. Malam Livi. Dan juga tentunya studio Dua Arah semakin meriah dengan kehadiran teman-teman mahasiswa dari Universitas Trisakti, UPN Veteran Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Budi Luhur, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah, Perpu Ciptaker pemerintah kali putusan MK. Saya Liviana Charlisa. Apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Aduh, polemik Undang-Undang Cipta Kerja belum usai. Pemerintah mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 21 Maret 2023. Gelombang demonstrasi penolakan demi penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja semakin deras mengalir. Seperti yang terjadi di Jakarta dan di Lampung. Di Jakarta, mahasiswa rame-rame mendesak menemui Ketua DPR untuk segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap inkonstitusional. Melkisedek Huang, Ketua BEM Universitas Indonesia bilang kalau kemarahan publik itu karena substansi undang-undang ini tidak mewakili suara masyarakat dan merampas hak para pekerja. Dan hal-hal yang sudah dijabarkan oleh konstitusi tersebut ditabrak dengan seenaknya oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Kami nilai beliau punya intensi dan itikat buruk untuk sengaja mengkhianati dan melanggar konstitusi. Ini apalagi diperkuat dengan banyak sekali pakar hukum, profesor hukum, ahli hukum yang ada di dalam pemerintahan Joko Widodo yang tidak mungkin tidak tahu bahwa Perpu Cipta Kerja terbitan Presiden itu melanggar konstitusi. Sementara itu, Denny Indrayana sebagai pakar hukum tata negara menyayangkan tindakan Presiden Joko Widodo yang sudah memberikan contoh buruk bagi masyarakat. Mulai dari pembentukan Perpu Cipta Kerja yang sudah dinilai tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Presiden memberikan contoh buruk untuk tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu yang paling berbahaya. Yang pasti, putusan MK kan mengatakan harus ada perbaikan proses legislasi, harus ada partisi publik, dan itu tidak dilakukan. Di sisi lain nih, Menteri Koordinator Perekonomian menyebut kalau undang-undang ini sudah sesuai dengan kondisi ekonomi dan politik Indonesia yang dalam kondisi darurat. Pertimbangannya adalah pertama, kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, kita menghadapi resesi global.
Hasil survei Litbang Kompas menemukan sejak dari masih sebagai Perpu Cipta Kerja, aturan ini sudah dianggap tidak mewakili masyarakat. Pak Jokowi, gini nih Pak, kan suara masyarakat banyak nih yang menolak keras karena dianggap nggak adil dari sisi regulasi dan membebankan masyarakat kecil. Boy apa nggak bisa didengarkan dulu suara penolakan ini dan dirundingkan kembali supaya setidaknya bisa ada asa bahwa Indonesia punya pemimpin yang mendengarkan suara rakyatnya. Ya, saudara, kita juga menghadirkan panelis pada malam hari ini. Dialah Ferry Amsari, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Bang Ferry. Saya langsung ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kenapa PKS walk out waktu pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di DPR? Jelas nih, Livi. Yang pertama, isinya dari awal PKS menolak. Karena teman-teman buruh, kasihan sekali, namanya Undang-Undang Cipta Kerja sebelum dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Tapi kalau dilihat isinya, PKS memandang tidak berpihak kepada tenaga kerja. Justru sangat berat berpihak kepada pemilik kapital. Yang kedua, nanti kalau kita cermati, pasal-pasal tentang perlindungan kepada lingkungan hidup punya catatan. Kalau di PKS, kita melihat khusus untuk bab tentang kehalalan, dengan waktu 3 hari sangat-sangat berbahaya karena Mahkamah MUI inginnya 30 hari, makanya PKS menolak. RUU undang-undangnya ditolak, mestinya kalau ikut MK bentuknya bukan Perpu. Kasih waktu 2 tahun loh. Mestinya bentuknya itu adalah revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi ujuk-ujuk keluar Perpu. Karena itu tolak undang-undangnya dan tolak Perpunya PKS. Saya ke Bang